Sahabat Thompson, apa kabar pada sore hari ini? Kita sekarang berada pada pukul 6:06 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini kita seperti biasa akan bertemu dengan teman-teman dari Saripati Obrolan Sehat atau SOS BBM Medindo atau Bincang-Bincang Medis. Dan hari ini kayaknya kita betul-betul hari yang spesial karena kita akan ngobrol dengan dua orang dokter, satunya Dokter Chandra dan satunya Dokter Tanjung. Dan seperti biasanya saya juga hari ini akan ditemani oleh co-host saya, Ayu Novia. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, seru banget nih hari ini. Nah, hari ini tuh kita akan membahas sebuah topik yang sudah kita tentukan, yaitu physical fitness for the battle, ya kan gitu. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu nih ada apa di balik topik yang akan kita bahas ini. Mungkin Dokter Chandra duluan nih bisa jelaskan. Wah, baik, terima kasih banget nih kita kesempatannya bisa dikasih waktu sharing di Thompson News Bali 93,3 FM. Jadi acara ini menjadi awal dari yang namanya BIPS 2022 atau Bali International Emergency Battle Summit 2022. Bali International International Emergency Battle Summit 2022. Emergency Summit Battle Summit 2022. Acara apakah apa itu? Ini, ya. Jadi acara ini adalah suatu event penanganan pasien emergency, ya, mulai dari pasien anak-anak, hamil, dewasa yang ada di rural area atau ada di remote area atau ada di daerah-daerah pariwisata, ya, atau daerah terpencil, yang dilakukan stabilisasi dan dilakukan evakuasi ke pusat-pusat pelayanan kesehatan. Jadi target kita adalah bagaimana membangun Bali siap untuk menghadapi G20. Ya, presidensial G20. Yang kedua, Bali siap menyambut KEK atau daerah ekonomi khusus di bidang kesehatan yang ada di Sanur. Dan yang ketiga adalah Bali siap untuk menjadi poros perdamaian dunia. Seperti itu. Poros perdamaian dunia. Ya. Menarik sekali. Jadi ini siapa saja yang ikut di dalam kegiatan ini? Ya, jadi acara ini terselenggara didukung oleh Fakultas Kedokteran Udayana, ya, beserta CV BBM Medindo, yaitu berkolaborasi dengan semua stakeholder termasuk Fakultas Kedokteran Warmadewa. Yang kita menggandeng semua sivitas, baik itu kedokteran, keperawatan, kebidanan di seluruh Bali. Kemudian juga klinik, rumah sakit, stakeholder, ya, pusat pemerintahan, kita gandeng semua. Sebenarnya acara ini udah berjalan 3 bulan. Jadi setiap bulan Juli kemarin. Jadi setiap bulan kita adakan mulai dari Juli, Agustus, September, itu tiap bulan kita buat webinar. Dan antusiasmenya luar biasa. Jadi pesertanya mencapai 500 sampai 600 orang. Jadi di awal kita mencoba reminding atau mengajarkan bagaimana sih prosedur evakuasi yang baik trimatra, darat, laut, dan udara. Itu bulan Juli itu. Kemudian bulan Agustus kemarin kita temanya adalah bagaimana water emergency underwater management. Ya, jadi yang kita angkat waktu itu kasus decompression sickness. Jadi kasus yang paling banyak terjadi pada pasien-pasien diving atau menyelam. Nah, kemudian di sana juga ada hyperbaric chamber. Nah, kita kemudian bulan Juli, Agustus, September kemarin, September kemarin kita adakan penanganan pasien obstetrik dan ginekologi. Bagaimana caranya kita menangani pasien eklamsi, preeklamsi, perdarahan saat melahirkan atau intrapartum. Kemudian ada juga in-flight delivery, yaitu melibatkan ada dokter spesialis obgyn, kemudian dokter spesialis penerbangan dan spesialis obgyn. Itu kemudian kemarin Dokter Haryase, kemudian ada Dokter Rani juga dari UI. Kemudian ada bidan dan perawat juga. Nah, finalnya nanti kita akan adakan bulan Oktober tanggal 29 sampai tanggal 3 November. Ya, jadi itu ada seminar, ada workshop, kemudian ada battle, nanti ditandingkan. Kemudian juga ada Hospital Expo dan acara food
festival. Sebelum acara itu, untuk menyiapkan acara itu kita punya namanya acara pre-event. Nah, ini pakarnya sebelah saya nih, sebelah kanan saya. Gimana sih caranya kita menyiapkan pertandingan yang aman? Jadi pada saat sebelum bertanding, nggak semua orang dong bisa bertanding karena kan kita akan kasih stressor juga, baik fisik, mental ya. Bagaimana mereka tidak hanya dituntut mampu tahu cara menangani, tapi fisik mereka juga harus kuat ya. Karena kita akan buat event yang seril mungkin, tantangan seril mungkin yang ada di sana. Nah, untuk memastikan keamanan dari acara ini kita buat yang namanya pre-event. Nah, nanti mungkin detailnya akan dijelaskan oleh bro saya nih, Dr. Tanjung, spesialisnya nanti yang akan menjelaskan detail. Gitu. Berarti secara garis besar ini adalah event dari seluruh insan yang terkait di aspek kesehatan ini. Aspek kesehatan dan penunjangnya. Oke, segera nih masuk ke Dr. Tanjung. Jadi sebenarnya untuk pre-event ini apa yang perlu kita ketahui? Menyambung yang dikatakan Dr. Chandra barusan ya. Waktu awal Dr. Chandra menyampaikan ke saya surprise banget ya. Ini kayaknya belum pernah ada ya, dan memang perlu orang seperti Dr. Chandra yang tidak hanya bisa menelurkan ide, tapi juga mengeksekusi ide tersebut. Coba waktu itu saya katakan, salah satunya terutama pada saat kita melakukan pertolongan di perairan ya. Karena saya juga cukup hobi juga main di pantai, surfing segala macam, diving, snorkeling dan seterusnya. Saya katakan pada waktu itu adalah pertolongan pada terutama di daerah laut itu secara teknis tidak sesederhana kita di darat. Ya. Itu belum bilang kemampuan renangnya ya. Nanti ada ombaknya, ada arusnya, belum pasiennya panik dan seterusnya. Dan pada waktu itu maka saya katakan mungkin secara skill saya yakin lah semua tenaga medis kita pasti sudah kompeten secara skill ya, keahlian ya. Tapi apakah fisik mereka mampu? Karena tidak sesederhana kita lari, bawa alat, bawa perlengkapan ya. Karena begitu kita masuk laut tentu pertama keterampilan renang betul ya. Terus kemudian itu juga salah secara teknis kita harus membawa namanya boat ya, papan untuk evakuasi pasien tadi. Mungkin bentuk papannya seperti papan surfing tapi besar ya, dan itu lumayan berat juga ya. Bahkan kita kalau main surfing aja, kalau yang belum pengalaman, kita masuk ke dalam aja butuh tenaga yang lumayan, Pak. Iya kan, melawan ombak. Ya ibaratnya kita maju semeter, kena ombak, kegulung, mundur 3 meter. Banyak sekali tantangannya. Nah, dalam hal ini kami di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Surabaya kebetulan kita memang rutin melakukan tes fisik kepada mahasiswa kita, terutama mahasiswa yang namanya tim bantuan medis Baswara Prada. Betul, mereka juga yang akan melakukan atau yang turut serta melakukan tes tersebut. Umumnya untuk mahasiswa kita melakukan ada 5 tes kebugaran. Kalau total itu ada 11 tes kebugaran, Pak. Namanya physical fitness, ada 11 komponen, ada dari muscle strength, muscle endurance, ada cardiorespiratory endurance, flexibility, body composition, speed, agility, balance dan seterusnya lah ya. Coba itu kan lebih pada atlet ya, lebih pada atlet. Untuk secara umum, secara kesehatan ada 5 komponen yang tadi saya sebutkan ya. Dia adalah cardiorespiratory endurance, muscle endurance, muscle strength, body composition, dan fleksibilitas. Nah, cuma karena ini waktunya lumayan mepet ya, tentu mungkin tidak bisa semuanya kita teskan. Nah, kita pilih dari 5 itu adalah 3 yang kita anggap relevan atau terkait langsung dengan kebutuhan tenaga medis dalam melakukan pertolongan dan evakuasi pasien. Apalagi di 3 matra ya, darat, nggak hanya darat ya, darat, laut, udara ya. Yaitu pertama cardiorespiratory endurance. Itu kalau bahasa sederhananya kayak kebugaran jantung paru, Pak. Kebugaran aerobik ya. Kayak kita coba tesnya itu macam-macam sebenarnya tesnya, ada tes lari, pakai sepeda segala macam. Cuman tentu kan kalau pakai tes lari ribet ya, harus berapa kilo waktunya yang jagain dan segala macam. Jadi kita di kampus kita melakukan konversi tes dalam melakukan step test ya. Step test itu ada semacam tangga dengan tinggi tertentu. Pria tingginya 16 inci, pada wanita tingginya 12 inci. Terus kita gunakan irama metronom ya, beat ya, kayak beatnya dengan irama 96 beat per menit ya. Jadi kanan naik, kiri naik, kanan turun, kiri turun dan seterusnya, dilakukan selama 3 menit. Terus kemudian setelah 3 menit mereka beristirahat 1 menit, kemudian kita hitung heart rate-nya. Dari sana bisa diukur, Pak, levelnya. Semakin bagus, semakin cepat dia kembali normal, berarti kebugarannya semakin baik. Nah, nanti di sini kita ada 5 kategori yang kita sebut sebagai excellent atau luar biasa. Terus ada good, baik, average, fair, dan poor. Poor itu berarti kurang. Nah, dari hasil tes tersebut,
minimal si tenaga yang tenaga medis yang akan bertanding mereka sudah bisa ukur kemampuan badannya. Lah, kalau kita levelnya average apalagi di bawah average, nah itu harus mikir dong. Jangan-jangan bukan nolong orang malah dia jadi korban nanti kan. Dia niatnya baik mau nolong tapi karena kemampuan fisiknya tidak menunjang akhirnya malah jadi korban baru. Ya, segitu juga nanti ada muscle endurance karena apa? Salah satu komponen utama dalam pertolongan adalah kemampuan CPR, respiratory resusitasi. Nah, itu kan melibatkan otot-otot bahu, otot tangan, otot dada dan lain sebagainya ya. Itu kelihatan mungkin kalau kita lihat kayaknya sederhana ya, cuma genjot aja ya, genjot aja. Coba dilakukan. Nggak usah lama-lama, 2 menit aja kan batasnya kita 2 menit ya. Itu capek banget. Jadi kalau orang nggak punya kemampuan daya tahan ototnya itu tentu akan berat dalam melakukan tugas-tugas mereka melakukan resusitasi. Maka dari itu dengan adanya tes ini paling tidak untuk alat ukur. Pertama alat ukur kepada calon peserta. Nah karena kita punya waktu 1 bulan antara akhir September sampai akhir Oktober ya Dr. Chandra ya. Nah sebelum tes kita akan memberikan materi dalam bentuk tips-tips sederhana atau tips-tips yang simpel di mana mereka bisa mengoptimalkan kemampuan fisiknya dari aspek nutrisinya, aspek istirahat, dan tentu aspek latihan. Kan nanti kita contohkan atau kita praktekkan beberapa latihan sederhana, jadi nggak harus dia ke pusat kebugaran dan lain sebagainya ya. Dan kalau mereka mau ke sana dengan senang hati, apalagi acara ini juga didukung oleh Fitness Plus Network ya, ada jaringan dari Fitness Plus, di mana setiap peserta akan diberikan diskon 20% sebagai member. Terus kemudian untuk juara 1 karena di hasil tes kan ada angkanya ya. Yang terbaik itu bahkan mendapatkan gratis selama 1 tahun di seluruh jaringannya Fitness Plus Indonesia. Juara 2 mendapatkan gratis 6 bulan membership dan juara 3 bulan membership. Jadi yang itu juga mungkin bisa memacu mereka bahwa bidang kesehatan nggak melulu knowledge dan skill, tapi juga butuh fisik. Apalagi di tempat yang kita bilang kalau daerah bencana ya, kadang-kadang tempatnya nggak seideal kita di rumah sakit, di klinik, ruangannya nyaman, pakai AC kan tidak sesederhana itu ya. Untuk kesananya aja butuh effort ya, butuh usaha ya, belum nolongnya itu. Mungkin itu sedikit dari saya dulu. Wow, gitu. Jadi memang ini benar-benar selain knowledge ternyata. Jadi selama ini kan ada ini seolah-olah dokter tuh nggak perlu ngapain, dokter harus latihan fisik. Kok cuma periksa ini. Ya mungkin untuk yang kerjanya cuma di klinik mungkin ya, tapi kalau kita kerja di lapangan itu mutlak. Mutlak banget ya. Belum nanti kalau pasiennya gede banget, berat banget. Nah, iya kan? Ya bukan gini, kalau dengan doa aja pasiennya sembuh kita juga senang, Pak. Tapi kan nggak segampang itu gitu loh ya. Butuh suatu usaha, dan kebetulan usaha tadi terkait dengan kemampuan fisik seseorang. Nah, disinilah kita harapannya jadi selain dokter punya atau tenaga medis punya skill, punya knowledge, dia juga punya kemampuan fisik. Dan ingat, kemampuan fisik ini tidak hanya mendukung tugas kita di lapangan, tapi berkontribusi langsung terhadap kesehatan kita. Nah, ya dokter, tenaga medis yang tanda petik ya dianggap sebagai orang yang dianggap paling tahu tentang kesehatan, tapi seringkali tidak benar-benar menjaga kesehatan. Kalau yang terdekat ini berarti event yang akan dilakukan ini? Jadi tadi tanggal 24 September, jadi pre-event ini akan diselenggarakan atau antara jam 9 sampai jam 12 siang, tanggal 24 September di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Jadi nanti di jam 9 kita akan ada pemaparan teori, ya mungkin teori nggak terlalu panjang, 30 menit, terus 30 menit praktek. Ya praktek ini adalah latihan yang mereka bisa lakukan di rumah. Ya. Jadi kita siapkan program latihan kurang lebih 4 minggu supaya paling tidak ya nanti dari hasil tesnya kan kita nggak tahu nih hasil tesnya gimana. Kalau hasil tesnya pas-pasan bisa nggak dalam 4 minggu mereka memperbaiki. Nah setelah praktek itu nanti dari jam 10 sampai jam 12 kita lakukan tes fisik. Tes fisiknya ada 3, ada muscle strength, kekuatan otot terutama otot tangan. Itu nanti ada suatu alat namanya hand grip, jadi kemampuan otot tangan kita untuk mencengkram. Nanti ada angkanya, Pak. Dari angka itu kan keluar jenis kelamin laki perempuan, usianya berapa, nanti kemampuannya itu akan ada angkanya berapa sih level kebugaran dia untuk kekuatan otot. Terus kedua namanya push up test. Ya, push up test ini dilakukan selama 1 menit, Pak. Jadi 1 menit mereka lakukan gerakan push up tentu dengan aturan yang ada ya, berapa jaraknya dan seterusnya. Nanti dihitung berapa repetisi atau pengulangan yang mereka bisa lakukan. Nanti ada sama levelnya, excellent, good, average dan seterusnya. Yang terakhir namanya cardiorespiratory endurance
Jadi ada suatu bangku dengan ketinggian 16 inci untuk pria, 12 inci untuk wanita. Jadi dia naik turun dengan kecepatan 96 beat per menit. Nanti dilihat nadinya. Jadi semakin bugar, recovery atau pemulihan nadinya akan semakin baik. Nah, dari hasil tadi kita akan kasih ke peserta, ya. Nah, nanti peserta biar bisa menimbang kemampuan fisiknya. Bahasa gampangnya gini dah. Kalau kemampuannya di bawah average, ya, kita bisa simpulkan unfit to battle. Unfit to battle. Ya. Ya kan? Nah, masalah dia akan go ahead or not is up to him, up to them dong ya. Ya kan? Kembali ke mereka ya. Cuman dengan segala konsekuensi resiko kan. Ya, dan itu harus dipertimbangkan betul. Iya, jadi kita berusaha nolong itu kan suatu niat baik. Tapi niat baik tadi tentu harus dilatar belakangi pertama tadi kemampuan diri, skill ability, kemampuan fisik. Jangan sampai niat baiknya justru tidak hanya mencelakakan orang lain tapi juga mencelakakan diri kita sendiri kan. Iya, betul, ya. Nah, mungkin sedikit menambahkan. Jadi selain tadi ada keluar misalnya fit atau enggak fit, kalaupun nanti enggak fit akan keluar rekomendasi ya dokter. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kardiorespiratory dari peserta tadi. Jadi akan keluar rekomendasi nih, ayo dong kita latihan dong, latihan A, latihan B, latihan C selama berapa kali seminggu, dan itu harapannya untuk mempersiapkan mereka siap untuk menghadapi battle tadi. Nah, karena itu juga kita tambahkan ada diskon 20% ya. Jadi semua peserta ada potongan harga 20%, jadi mereka bisa ke pusat kebugaran yang tanda petik ada alat-alat khusus ya. Tapi bagi yang tidak pun kita siapkan program latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Gitu. Ya, jadi memang dibutuhkan kesiapan fisik gitu. Tetapi saya tahu juga bahwa ternyata aspek mental itu juga termasuk yang sangat banget. Ya kadang kalau mentalnya nggak kuat, ilmunya bisa hilang. Apa yang dia dapat bisa hilang. Jadi kematangan mental itu sangat dibutuhkan, terutama pada saat dia menghadapi kejadian-kejadian seperti ini ya, kedaruratan seperti ini, apalagi memang kejadiannya masif dalam jumlah banyak. Nah, itu yang harus disiapkan ya. Oke, Ayu mungkin. Ya, mungkin kalau dari Ayu sedikit bertanya dokter, kan kalau kita udah tahu fisik laki-laki dan perempuan tentunya berbeda dokter. Nah, kalau untuk tes seperti ini, tesnya itu laki-laki dan perempuan apakah sama tesnya atau perempuan ada agak dispesialin nih dok? Karena kan biasa perempuan kan nggak sekuat laki-laki. Oh iya pasti ya. Jadi nanti ada parameter dari tes itu sendiri. Jadi biasanya kalau kita tes, biasanya nanti ada gender itu laki perempuan, terus ada kelompok umur Pak. Jadi nggak bisa disamakan anak umur 20 sama kita yang sudah kepala 5 misalnya ya. Meskipun kadang ego kita maunya lawan mereka ya, tapi kadang kita harus tahu diri ya, tahu diri juga. Jadi ada kelompok pertama kelompok umur ya, jadi nanti pria dan wanita. Karena kategorinya pasti akan berbeda, apalagi untuk kekuatan. Karena pria bagaimanapun juga, karena salah satu, kan ini kok dibedakan. Ya sekarang ya secara kodrat memang beda gitu loh, gak usah disama-samain, memang beda. Kenapa? Salah satunya memang pada pria dia memiliki namanya organ testis, di mana organ testis tadi akan memproduksi hormon yang namanya testosteron. Jadi wanita mau dilatih bagaimanapun, selama dia tidak punya kadar testosteron seperti pria, dalam tanda petik dia menyalahgunakannya, dia dilatih bagaimanapun dia tidak menjelma seperti pria, tidak akan berotot seperti pria, kekuatannya tidak akan seperti pria. Mungkin beberapa orang dengan latihan tertentu bisa, tapi kalau membentuk muscularity seperti pria tentu tidak ya. Nah, maka dari itu nanti levelnya itu akan dibedakan gender pria dan wanita ya. Push up-nya pun beda. Kalau pria itu push up-nya dia straight lurus ya, jadi badan, pinggul, kaki bentuk satu garis lurus dia push up. Pada wanita tidak, dia menekuk lutut. Jadi dia bertumpu pada lutut sehingga akan mengurangi tekanan atau beban pada push up pada wanita. Kemudian pada step test. Pada step test tadi pada pria tadi saya katakan bahwa tingginya adalah 16 inch, pada wanita 12 inch. Itu sudah beda lagi ya. Nah, makanya nanti pasti beda ininya ya, secara tesnya beberapa beda, kemudian tolak ukur atau kategorinya juga pasti beda. Ya, kalau misalnya tadi dokter bilang kan pasti setelah tesnya itu ada nanti akan keluar hasilnya berupa fit untuk mengikuti battle dan unfit. Nah, kalau sudah fit mengikuti battle kan pasti tentunya biasanya orang kalau sudah fit mengikuti battle udah langsung santai-santai nih dok. Oke, saya bisa kok tetap ikut lombanya itu, tapi sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau udah fit dan unfit? Kalau unfit kan pasti harus tetap berlatih terus-terus dokter sampai bisa dia fit. Nah, kalau udah fit
gimana nih dok? Harus ini nggak hanya pada petugas medis ya, kita betul saya juga ada di KONI ya, jadi itu juga keterapkan pada atlet. Atlet kan semua atlet masa sudah fit dok, apalagi yang sudah pegang medali, wah gue sudah juara loh nih, mau ngapain lagi? Nah itu ada beberapa hal kecil yang mungkin miss dari pelatih maupun si atlet itu sendiri. Salah satu adalah kebutuhan air. Hampir semua orang kesehatan tahu kebutuhan air rata-rata per hari kita 2 liter per hari, 2 liter per hari. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah mencukupi? Apa hanya rasanya? 2 liter tuh berapa sih? Kalau pakai gelas, Pak, gelas umum ya biasa itu rata-rata kan 1 gelas 220. Kalau penuh ya, kalau nggak penuh kan sekitar 200. Berarti untuk 2 liter kita harus minum 10 gelas per hari. Pertanyaannya, kembali ya, karena ini kita bahas tenaga medis ya. Tenaga medis, apalagi yang tanda petik kerjanya di bawah AC. Ya, apalagi kita tahu kalau di rumah sakit, ruang operasi, itu temperatur tuh nggak boleh di atas 18 derajat, Bu. Dingin. Ya kan? Itu apa akibatnya? Karena temperatur dingin cenderung evaporasi kita berkeringat sedikit. Ya, ke belakang, ke toilet, Sehingga apa? Cenderung dari mereka apa? Rasa haus sedikit. Yang jadi masalah termasuk di tenaga medis adalah minum itu karena dia haus, bukan karena dia butuh. Kalau haus berarti udah kurang banget, Pak. Kalau sampai haus berarti memang udah. Iya. Jadi minum itu bukan nunggu haus. Minumlah. Jadi paling gampang apa? Kalau Anda makan, anggaplah ini sekitar mungkin 200 cc lah bilangnya. Apakah setiap kali Anda makan 1 gelas ini habis? Sebagian besar enggak, Pak. Coba kita lihat ada acara yang yang kotakan. Coba perhatikan air mineralnya. Rata-rata pasti paling enggak separuh, kadang seperempatnya cuma untuk nelen doang airnya. Kalau dia sehari makan 3 kali, 600 cc aja nggak dapat. Oke lah, tambah dia ngopi 2 kali, 1 liter setengah dari kebutuhannya. Nah ini juga note ya, bukan hanya buat masyarakat. Kebutuhan minum kita cenderung relatif kurang. Kita semua tahu 2 liter. 2 liter tuh gimana sih? Oke, paling gampang apa? Kalau saya ini botol yang 1,5, 1,5 tuh harus habis sehari. Itu baru 1,5. Sisanya apa? Saya ngopinya 2 kali, Pak. Ya, pagi ngopi, sore ngopi. Kurang lebih dapat sekitar 200 ya, 200 kali 2, 400 sekian. Ya, tambah dari makanan ada. Iya, paling tidak saya sudah minimalnya sudah dapat. Dengan menghabiskan yang 1,5 liter. Jadi saya nggak jadi pakai yang gede. Nah, targetnya harus habis tuh. Waktu saya olahraga, waktu saya ngajar, dan seterusnya. Nah, kayak ini additional ya, Pak. Kan kalau ngomong kan kering ya. Karena kebetulan karena saya sering tenggorokannya kering, makanya minumnya agak lumayan. Ya, efek samping minum apa sih? Cuma kebelet pipis. Iya loh. Itu efek samping yang kalau saya bilang paling ringan dari semua hal. Mau dari makanan, vitamin, olahraga, efek samping minum hanya kebelet pipis. Udah. Ini satu hal yang menarik. Saya melihat bahwa standarisasi yang dilakukan oleh tenaga medis yang menangani kegawat daruratan itu benar-benar standar asupannya itu berarti juga termasuk yang harus dipertimbangkan. Kemudian itu juga disiplin gaya hidupnya segala sudah sama kayak atlet banget itu. Kalau atlet tanggung jawabnya hanya dirinya, pelatih dan medalinya. Kalau tenaga medis kan besar, Pak, tanggung jawabnya, Pak. Ada keselamatan orang lain di tangannya. Gitu. Jadi gini, saya sering katakan kepada mahasiswa saya, kalau kamu gagal karena ketidakmampuan kamu, karena kamu belum mampu ya, itu wajar. Ya, tidak semua dokter bisa menguasai sama hal. Tapi harusnya kamu tidak gagal untuk batas-batas fisik yang kamu bisa lakukan. Gagalnya karena bukan tidak mampu, karena kecapean, karena sudah ngos-ngosan. Nah, itu sebenarnya jangan sampai terjadi. Itu loh. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai tenaga medis, tidak hanya punya knowledge ya dan skill dalam melakukan tugas medis, tapi punya kemampuan fisik untuk melakukannya. Kalau boleh tahu nih di konsep atau standar-standar kesehatan kita di Indonesia yang juga mungkin Depkes juga ikut gitu. Apakah memang ada semacam pengkategorian khusus untuk tenaga-tenaga medis yang untuk kegawat daruratan? Selama ini kayaknya belum ya, Dokter Chandra ya. Belum kepikir mungkin. Mungkin memang standar-standar pendidikan ya mungkin ada memang pelatihan-pelatihan yang memang dibuat
menjadi standar agar mereka mampu melewati dianggap sebagai tenaga kesehatan emergency ya, ATLS, ACLS, BTCLS, nah seperti itu. Knowledge-nya memang sudah dirapikan ya. Sama skillnya juga ya. Kalau sekarang ada kompetensi sudah dirapikan seperti itu. Bahkan kemarin mahasiswa kita kerjasama sama KREKI, Komunitas Relawan Emergency Indonesia. Kebetulan kita juga salah satu kampus yang menjalani kerjasama sama mereka. Jadi mahasiswa sebelum koas mereka harus bisa melakukan batas minimal untuk bantuan hidup dasar. Jadi nggak hanya teorinya, benar-benar dengan manekin. Jadi waktunya minimal sekian, kecepatan sekian, kedalaman sekian. Jadi nggak lulus mau IP-nya seberapa, udah jangan jadi koas. Karena koas kan ditolong sudah orang ya, bukan boneka lagi. Konkret jadinya harus bisa. Harus bisa. Sekedar teori, nggak hanya teori, tapi bisa implementasi. Gitu. Dr. Chandra, event ini menarik sekali ya, dan mungkin gagasan yang sangat dibutuhkan kita untuk meningkatkan kompetensi yang ke depan gitu. Outputnya yang diharapkan dari kegiatan ini apa? Output yang diharapkan adalah satu, menciptakan ekosistem kesehatan yang handal. Ekosistem kesehatan yang handal, Ya, ekosistem kesehatan yang handal, terutama di Bali dalam menyambut Bali sebagai pusat medical tourism, itu yang utama. Dan yang kedua, outputnya adalah menunjukkan bahwa tenaga kesehatan kita mampu untuk sejajar dengan tenaga kesehatan yang ada di luar. Nah, dengan event ini merangsang teman-teman dengan berbagai disiplin ilmu untuk muncul dan tampil. Bahwa kita mampu, kita ada dan kita eksis. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kembali nih bolong-bolong yang ada di lapangan. Kadang kalau kita nggak turun langsung, kita nggak buat event langsung, kita nggak buat battle langsung, otomatis nggak lihat nih ternyata di ujung-ujung daerah wisata ini menjadi salah satu mitigasi wisata kita nggak tahu nih, misalnya di Nusa Penida atau Nusa Lembongan sudah siap nggak di sana. Kemudian nanti akan kalau bisa diduplikasi di tempat lain, mungkin di Karangasem atau Singaraja, daerah-daerah terpencil sudah siap nggak? Nanti bisa menjadi masukan, dievaluasi bagi tenaga kesehatan di sana, pemerintah dan bisa dilanjutkan ke kebijakan-kebijakan pemerintah nanti. Salah satunya tadi mungkin perlu menyediakan AED atau alat defib di pusat-pusat keramaian seperti itu. Nah, itu salah satu implementasi yang saya harapkan nanti. Kalau kita bicara kegawat daruratan, situasinya tuh nggak bisa ditebak. Tetapi kesiapannya nggak pernah. Kesiapannya tetap harus terus siap. Kan gitu. Prepare for the worst jadi kalau misalnya udah kejadian, terlambat nih kalau kita baru nyiapin. Dan juga normally kasus-kasusnya yang terjadi adalah ketika kesulitan yang paling tinggi itu ketika terjadinya di tempat-tempat yang tidak kita siap di situ Tidak ideal ya. Bisa di puncak gunung, mau menjangkaunya aja ngos-ngosan, Pak. Belum bawa alatnya ya. Padahal tempat-tempat keren kan adanya di ujung-ujung gunung. Sorry, saya ada sedikit cerita ini mungkin feedback beberapa tahun yang lalu. Memang yang waktu ini teman kita ya, Dr. Eva, Dr. Tana juga tahu coba waktu itu dia handover sama saya waktu itu jaga sore, jadi ada seorang wisatawan Itali kecelakaan di Dreamland, Pak. Tapi jangan bayangin Dreamland kayak sekarang, enggak ya. Itu masih turunnya masih karang itu, Pak. Zaman tahun 2000-an dia masih Virgin Dreamland Dreamland. Jangan bayangin Dreamland sekarang ya. Jadi dia kecelakaan ke gulung ombak, dia mengalami trauma cervical sehingga nggak bisa ini. Nah, pada waktu itu ambulan kan nggak bisa turun. Ambulan kita turun pakai long spine board segala macam sampai ke bawah, evakuasi ke atas nggak bisa. Jalannya itu kan kemiringannya itu antara 60-70 derajat, Pak. Gimana mau bawa? Nah, cuma kemarin mungkin pada waktu itu kita punya kerjasama cukup solid ya. Pada waktu itu kita ada salah satu penyewaan helikopter swasta ya waktu itu. Jadi kita hire, jadi waktu itu saya lupa Air Bali atau apa, saya lupa ya namanya. Jadi pakai helikopter, Pak. Jadi pakai helikopter ngambil dari pantai untuk bawa dia ke parkiran sehingga bisa bawa ke ambulan. Dan pada waktu itu orang nanya, lu kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Masalahnya di rumah sakit nggak ada helipadnya. Bisa ngambilnya nggak bisa mendaratnya. Sama aja, jadi bawa ke ke atas hanya sampai. Jadi coba dari pantai ke arah tempat parkirnya ambulan kita. Dari itu kita bawa
akhirnya ya tentu di refer ke rumah sakit yang lebih lengkap ya, karena pada waktu itu kan peralatan segala macam ya. Itu adalah kisah apa ya istilahnya, kisah nyata yang mungkin kita nggak bayangkan. Iya, betul. Kita merasa wah ambulan kita lengkap, alat kita lengkap, tenaga kita terlatih. Ternyata begitu ketemu medan itu di Dreamland, Pak. Bukan di Puncak Rinjani pun. Yang teknis pasti lebih sulit, bahkan helikopternya susah kan gitu ya. Iya. Maaf kalau nggak salah yang kemarin ada yang meninggal juga ya di gunung apa kan itu juga kan. Nah, ya makanya banyak hal di lapangan, apalagi yang urusan kegawat daruratan sangat tidak ideal. Jadi masih jadi PR kita bersama, walaupun mungkin event ini bisa mungkin menutupi lubang-lubang kecil, tapi walaupun masih banyak lubang-lubang besar yang menjadi PR kita bersama. Itu kenapa saya bilang ini bukan acara kita saja, bukan acara Fakultas Kedokteran Udayana, bukan acara Fakultas Kedokteran Rumah Dewa, ini adalah acara kita semua. Ya, baik itu tenaga kesehatan, kemudian rumah sakit, klinik, stakeholder, dan masyarakat yang menunjang ekosistem pariwisata ini. Itu mari kita bersama-sama mewujudkan acara ini, mendorong agar Bali siap. Mungkin sedikit tambahan untuk lubang ya. Jadi sebelum kita menutup lubang besar, minimal kita menutup lubang kecil di diri kita sendiri. Ya kan? Bener. Kalau kemampuan fisik kita masih pas-pas, itu dulu lah diperbaikin. Nggak usah jauh-jauh. Jadi saya koreksi jadi saya ini ya maaf ngutip mungkin dari Ajim ya. Jadi lakukan dari hal yang sederhana, lakukan dari diri sendiri, dilakukan hari ini. Jangan nunggu besok, begitu ada besok akan ada besok berikutnya. Menunda-nunda. Luar biasa. Ya plus dulu dong. Keren banget nih. Dok, kalau dari saya mau bertanya nih dok, kan di tanggal 24 September nanti kurang lebih lagi seminggu nih dok. Seminggu pas. Kurang lebih lagi seminggu. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta untuk hadir saat tanggal 24 itu nih? Harus ada kita prepare nggak? Atau gimana? Ya mungkin ini sekalian juga mungkin masukan Dokter Chandra. Jadi karena nanti ada tes fisik, mungkin pada peserta sebaiknya menggunakan pakaian training, pakaian olahraga, jangan pakai jas ya, jangan nanti susah ya. Sepatu dan lain sebagainya. Nggak tesnya nggak lari ya. Jadi tidak ada outdoor ya, semuanya dilakukan indoor karena tadi kita faktor kenyamanan, faktor ini ya kalau di lapangan pasti ribet lah ya. Jadi kita semua sudah setting tesnya dilakukan indoor. Nah, coba nanti peserta saya tidak tahu jumlahnya berapa. Nanti mungkin kita bagi jadi kayak kloter-kloter ya. Mungkin kelompok ini lakukan tes ini, kelompok ini lakukan tes ini supaya waktunya nggak ya tergantung nanti jumlah peserta. Nanti ada mahasiswa kita namanya tim medis Baswara Prada, karena memang mereka dari awal kita sudah latih untuk melakukan tes. Jadi biasanya mereka lakukan tes ke adik kelasnya. Kenapa? Karena sebagai tim medis, tim bantuan medis atau TBM yang itu kan organisasi mahasiswa ya. Dari awal kita sudah katakan syarat mutlaknya tes fisiknya harus paling tidak average, rata-rata. Kita tidak, saya tidak mengubah Anda jadi atlet, tidak ya. Makanya saya nggak butuh excellent, tapi minimal rata-rata lah. Ya, untuk tugas harian ini minimal sanggup dulu lah. Ya kalau mau jadi atlet beda lagi ya, itu kan nanti di KONI urusannya ya, di komite olahraga ya ininya. Tapi minimal kemampuan fisik rata-rata yang bisa menunjang tugas Anda, terutama tugas di lapangannya tadi terkait emergensi, terkait bencana dan seterusnya. Lembaga-lembaga yang terkait yang sudah terlibat mendukung event-event ini, kegiatan ini gimana nih dok? Ya, jadi lembaga-lembaga yang sudah terkait ini ada banyak banget ya, mulai dari BIPS kita yang pertama sampai BIPS kita yang ketiga. Itu saya bacain aja ya beberapa. Jadi memang sudah banyak, pasti melibatkan banyak aspek karena ini hampir menyeluruh. Banyak. Jadi ada klinik-klinik banyak banget yang terlibat. Kemudian ada Unicare Klinik, ada Hydro Medical, kemudian ada Blue Island, ada Pentamedica, kemudian ada Savana Assistant, kemudian ada Hippocrates Medical Store, Logika Inovasi, ada Hippocare, ada PT Kongruen Medika Nasional, ada PT AMS, PT Joy Indomedica, ada Apoteku, ada ScreenMe, kemudian ada Moana, Mayu, Frutiwex, NKRI Arsitek, PT Solusi, banyak banget Medical Tourism Indonesia, dukungan. Ada Smile ya. Nah, ada kampus-kampusnya juga, ada Akper Kesdam Udayana, kemudian ada
ada Stikes Pancatmajaya, ada Stikes Sang Tuah Surabaya, ada Stikes Kesdam, Universitas Warmadewa, banyak banget. Ya. Ya, ini katanya ada ID, IB, PPNI ya. Itu mereka mensupport dan terus bertambah, bertambah ya. Jadi kemudian dari kemarin juga dari Bupati Kelungkung juga mensupport Dinas Kesehatan Kelungkung, kemudian BPBD, kemudian kita juga audiensi ke Basarnas, kemudian dari Kementerian Pariwisata juga Bapak Sandiaga Uno juga mensupport juga kemarin yang mendukung acara ini. Dan kita berkolaborasi lintas kementerian, lintas departemen untuk menyadarkan bahwa ini PR kita bersama. Jadi bukan PR hanya segelintir tenaga kesehatan, tapi PR kita bersama. Apalagi Pak Sandi hobinya olahraga juga ya. Jadi lanjutkan, ini acara keren kita ketemu. Sangat peduli dengan kebugaran ya. Iya. Nah tadi kita sudah jelasin bahwa ternyata challenge ke depan tadi kan bahwa kedaruratan ini adalah di laut, kemudian di darat gitu. Berarti memang di mana aja itu bisa terjadi dan memang kesiapan fisik ini kemudian menjadi sangat fundamental. Nah masih ada yang ingin mungkin disampaikan kepada sahabat Thomson atau kepada masyarakat tentang latar belakang dari kenapa kok event ini dijalankan dan kita butuh dukungan juga masyarakat untuk mensukseskan acara ini. Ya, jadi sebelumnya kita terima kasih banget untuk Thomson yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa menyampaikan Roman Sounding kan dengan lebih luas ya. Jadi tentu saja kami ingin mengajak semua masyarakat untuk menyambut acara ini dan mempersiapkan diri menyambut Bali sebagai pusat medical tourism. Dan juga acara ini sangat berperan dalam mitigasi risiko destinasi wisata. Kita lihat pariwisata Bali saat ini sudah mulai bertumbuh. Tetapi kita tidak boleh mengesampingkan aspek safety, terutama di bidang kesehatan. Aspek safety ini menjadi sangat penting dalam mempertahankan citra Bali di mata dunia. Sangat. Ya, dan ini adalah PR kita bersama. Ayo kita bergandengan tangan, kita wujudkan Bali siap menyambut G20 dan Pusat Medical Tourism. Terima kasih. Mungkin Dokter Tanjung terakhir Jadi selain kita sebagai tenaga medis tidak harus siap secara skill, knowledge, dan fisik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kegawat daruratan, sebenarnya yang paling ideal yang melakukan pertolongan pertama itu adalah orang di sekitar korban, masyarakat sebenarnya. Sebenarnya kita memang ada program untuk pelatihan termasuk ke hotel, ke masyarakat segala macam. Pertolongan bantuan hidup dasar atau BHD. Itu sebenarnya jadi selama ini mungkin kita berjalan sendiri-sendiri kampus melakukan, kemarin Kreki melakukan. Itu akan kembali kalau dalam ide saya itu akan suatu terobosan besar kalau ini bisa disinergikan dengan masyarakat segala macam termasuk Basarnas dan lain sebagainya, bahwa masyarakat terutama orang yang berkecimpung di tempat-tempat pariwisata apalagi tadi di perairan karena sehebat apapun kita menuju tempat kejadian butuh waktu. Mau pakai helikopter sekalipun butuh waktu. Jadi yang paling ideal adalah orang yang di tempat kejadian diberikan pelatihan dasar, bantuan hidup dasar, agar mereka bisa paling tidak untuk menstabilkan pasien sebelum tenaga medisnya. Jadi pernah sih ada yang mengatakan berarti seolah-olah berarti kita berharap ada, tidak juga. Sama seperti ibu menyiapkan obat di rumah kan bukan berarti berharap anaknya sakit kan, tidak gitu loh. Kadang-kadang orang mengambil kesimpulan dengan cara yang sangat tidak elegan Jadi kita tetap berharap yang terbaik. Semua orang berharap terbaik. Bahkan kita tenaga medis kita nggak pernah berharap akan ada kecelakaan. Tapi harus diingat kita juga harus siap untuk yang terburuk. Berharap yang terbaik tapi siap untuk yang terburuk. Dan ternyata kalau kita berbicara kegawat daruratan, masyarakat biasa itu adalah yang paling dekat Yang terdekat Pak. Itu harus idealnya. Jadi kalau kita semua masyarakat memiliki kesadaran bahwa kita semua akan lebih baik kalau dibekali dengan pemahaman dasar. Tidak untuk menjadi dokter, tetapi mungkin kita pertolongan pertama paling tidak kita tahu Betul. Atau setidaknya tuh cara minta tolong aja harus tahu gitu, kemana mesti kita menghubungi dan sebagainya. Mungkin ini PR kita juga sebagai media nanti untuk bisa terjadi interaksi seperti ini, kita ngobrol
pelan-pelan nanti kita mengedukasi masyarakat. Pasti masyarakat pengen tahu, cuman kadang-kadang nggak tahu kita mesti kemana belajarnya kan gitu. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman BBM Medindo juga yang sudah menginisiasi acara yang luar biasa. Semoga acaranya sukses dan memang benar-benar tercapai tujuan yang ingin dicapai. Ya, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin mengikuti kegiatannya ini harus kemana nih dokter? Ya, oh ya, kalau mau itu yang dilupakan. Ya, jadi kalau misalnya pengen ikut acara ini nanti bisa menghubungi kami ya panitia. Nah, mungkin bisa dicatat nomor teleponnya di 0859 0859 7951 7951 1385. Oke, sekali lagi sahabat Thompson, apabila berminat untuk bergabung atau mungkin tertarik untuk membutuhkan informasi, bisa menghubungi nomor 0859 7951 1385. Dan pasti akan dijawab oleh tim panitia untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat Thompson, terima kasih untuk sudah mendengarkan kami. Kita akan ketemu lagi bersama BBM Medindo di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.